Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, pada part 1, saya telah menjelaskan materi tentang definisi, kemudian karakteristik, dan yang terakhir struktur teks anekdot. Nah, pada kegiatan kali ini kalian akan belajar bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, agar kalian dapat menganalisis dengan baik, kalian harus mampu membaca teks tersebut secara cermat. Selanjutnya, Anda harus mengidentifikasi bagian-bagian yang merupakan kaidah kebahasaan teks anekdot. Untuk mempermudah Anda dalam menganalisis teks anekdot, cermati uraian materi berikut. Sebagaimana jenis teks lain, bahasa merupakan media utama dalam menyusun teks anekdot. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam bahasa teks anekdot merupakan bahasa non-resmi atau ragam bahasa tidak baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pergaulan, bahasa yang santai, dan disesuaikan dengan tema teks anekdot. Terkadang ada beberapa bahasa daerah yang dimunculkan. Bahasa dalam teks anekdot memiliki beberapa kaidah, yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau, menggunakan pertanyaan retoris, menggunakan majas sindiran, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat perintah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kata keterangan waktu lampau. Kata keterangan waktu lampau dalam teks anekdot menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam teks anekdot yang telah terjadi. Contohnya, suatu hari di sebuah perusahaan otomotif ada beberapa karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Nah, itu contoh dari kata keterangan waktu lampau. Kemudian yang kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Contohnya, siapa yang tidak ingin kaya? Kamu mau terpapar virus corona? Bukankah menjaga kesehatan adalah hal yang penting? Nah, itu contoh dari pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan retoris ini merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan suatu jawaban, ya, atau tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam anekdot untuk menyampaikan sindiran. Majas sindiran meliputi A. Majas ironi, B. Majas sinisme, dan C. Majas sarkasme. Nah, majas sindiran ini saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari majas ironi. Majas ironi yaitu gaya bahasa untuk menyindir secara halus. Contohnya, pagi benar kau datang, sebentar lagi acara selesai. Nah, itu untuk contoh dari majas ironi. Jadi menyindirnya ini secara halus. Kemudian, majas sinisme yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ejekan secara langsung dengan setulus hati dan bertujuan untuk menyindir. Nah, contohnya, bagaimana kamu mau naik kelas? Belajar saja tidak mau. Nah, itu contoh dari majas sinisme. Kemudian yang bagian C-nya, majas sarkasme. Majas sarkasme yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang menggunakan kata-kata yang kasar dan disampaikan secara terang-terangan. Nah, contohnya, kamu ini memang malas.
Jadi jangan harap kamu bisa menyaingi prestasinya. Nah, jadi di sini ada sebuah sindiran yang menggunakan kata-kata kasar, kemudian kata kasar tersebut ya disampaikan secara terang-terangan. Nah, itu contoh dari majas sindiran. Jadi majas sindiran yang pertama itu ada majas ironi, yang kedua majas sinisme, kemudian yang ketiga ada majas sarkasme. Kemudian yang keempatnya tentang kaidah kebahasaan. Yang keempat yaitu tentang kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi merupakan kata kerja atau verba yang menyatakan sesuatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh dalam anekdot. Nah, di sini contohnya, tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka membuka pintu. Nah, di sini ada kata yang digaris bawah yaitu membuka. Nah, di sini adalah salah satu contoh kata kerja aksi, ya, yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas. Nah, di sini aktivitasnya yaitu membuka pintu. Itu untuk contoh A. Kemudian contoh B-nya, sudah 3 rit, jebol menjawab dengan mulut masih mengunyah pisang goreng buatan Mbak Nis. Nah, yang digaris bawah di sini mengunyah. Nah, mengunyah salah satu contoh dari kata kerja aksi yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas, ya. Kemudian pada nomor 5, konjungsi. Konjungsi urutan waktu merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian dalam teks anekdot. Nah, jadi konjungsi di sini adalah kata hubung, ya. Nah, contohnya, buru-buru dihabiskannya kopi yang masih tersisa. Lalu, dia beranjak meninggalkan warung. Nah, ini ada keterangan waktunya, ya. Di sini, kata keterangan waktunya. Kemudian, poin B-nya, setelah. Nah, ini setelah berarti kan telah terjadi. Setelah sampai di pasar, dia segera membuka lapak dagangannya. Nah, di sini setelah dan lalu itu termasuk ke dalam konjungsi atau kata hubung yang menerangkan tentang waktu, yang menjelaskan tentang urutan kejadian. Kemudian pada poin ke-6 atau pada nomor 6, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi suatu perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, tutup pintunya, kata Bu Gita sedikit marah. Nah, tutup pintunya di sini adalah kalimat perintahnya untuk menutup pintu. Poin B-nya, silakan kalian ambil semua perlengkapan yang diperlukan. Nah, itu contoh yang bagian B-nya. Nah, itu saja ya materi untuk kali ini, di mana pada bagian ini menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Jadi diingat-ingat bahwasannya kaidah dalam teks anekdot itu ada 6 poin. Yang pertama menggunakan kata keterangan waktu, kemudian yang kedua pernyataan retoris, kemudian yang ketiga menggunakan majas sindiran. Nah, di mana majas sindiran ini memiliki 3 bentuk, ya. Yang pertama majas ironi, yang kedua majas sinisme, yang ketiga majas sarkasme. Kemudian pada poin 4 untuk teks kaidahnya, kaidah yang ada di dalam teksnya, kata kerja aksi, ya. Kemudian yang kelimanya konjungsi urutan waktu, kemudian yang terakhir adalah kalimat perintah. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan mudah kalian pahami dan kalian mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan boleh ditanyakan melalui WhatsApp, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.